Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak yang pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya Tuhan, Kau selalu besertaku. Walau 1000 rebah di kiriku Tuhan, di kananku Tuhan, Kau besertaku. Oh, Kau besertaku Tuhan, Kau melindungiku Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, Kau besertaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada Tuhan. Kau besertaku, Kau ada bersamaku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersamaku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku
berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Oh, Yesus. Shalom Boners, dimanapun kalian berada, aku berdoa kesehatan selalu ada bersama-sama dengan kalian dan keluarga. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang waktu. Temanya adalah Is it time to? Belakangnya ada tanda tanya ya. Nah, ini waktunya untuk apa? Yuk sama-sama kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, ayat 3 sampai seterusnya itu semuanya berbicara tentang ada waktu, ada waktu. Intinya berbicara segala sesuatu ada waktunya. Di seluruh bumi ini semuanya itu ada waktunya. Ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita bersuka cita, ada waktunya kita berduka cita. Semua yang ada di kolong langit ini semuanya punya waktunya. Nah, teman-teman, berbicara tentang waktu, berbicara tentang diri kita juga. Kenapa aku bilang begitu? Apa yang sedang kita lakukan di sekarang ini? Di waktu ini apa yang sedang kita lakukan? Nah, teman-teman, berbicara tentang waktu itu berbicara juga tentang perencanaan. Kenapa aku bilang perencanaan? Karena ya kan masa depan itu juga waktu ya. Nah, contohnya kita punya rencana di depan. Kita juga punya rencana, contohnya besok deh. Besok kita punya rencana. Kita sudah mengatur segala sesuatu dengan baik untuk merencanakan sesuatu gitu untuk besok. Tetapi besok itu ternyata bukan waktunya. Contohnya besok kita mau liburan deh. Kita belum tahu, belum ada corona. Kita mau liburan besok. Tiba-tiba kita udah rencanakan segala sesuatu liburan besok tuh mateng banget. Tiba-tiba besok ada corona ceritanya ya, ada corona baru datang gitu loh, corona. Akhirnya semua di lockdown gitu loh. Nah, teman-teman, segala sesuatu yang kita rencanakan dengan baik, dengan matang, tetapi belum pada waktunya, nih, segala sesuatu yang kita rencanakan sudah matang banget, sudah baik banget, tetapi kalau belum waktunya, itu sia-sia teman-teman. Apapun yang kita rencanakan, kalau itu belum waktunya, itu sia-sia. Sama juga dengan teman-teman yang belum siap seperti membangun hubungan dengan lawan jenis, umur masih remaja, atau sudah membangun hubungan, itu belum waktunya menurut aku ya. Tapi kalau teman-teman sudah siap, ya silakan gitu loh. Tapi menurut aku kesiapan kita mulai dari secara finansial, kemudian hati harus siap, pikiran harus siap, biar nggak stres gitu. Semuanya itu punya waktunya. Kalau hari-hari ini waktumu sedang berduka cita, nikmati waktumu berduka cita, berproseslah di situ menuju ke pendewasaan. Kalau hari-hari ini kamu ada dalam tekanan, dalam masalah, belajarlah mengambil sesuatu yang baik dari situ. Karena aku percaya orang-orang hebat pasti diproses dengan cara-cara yang hebat. Nah, kita semua itu pasti akan melewati hal-hal yang membawa kita menuju ke arah yang lebih baik. Nah, tadi kan bahas tentang perencanaan, kemudian bahas tentang waktu. Hari ini aku mau tanya buat teman-teman semua. Boleh teman-teman renungkan di rumah masing-masing. Saat ini kita berada
Di posisi waktunya Tuhan atau waktunya manusia atau diri kita sendiri. Contoh, teman-teman yang sudah berdoa, Tuhan aku mau Tuhan di tahun 2021 aku mau seperti ini Tuhan, mari Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Kayak gitulah, aku biasanya berdoa gitu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, contoh, Rio tahun 2021 makin kuatlah melayani, makin setialah melayani di gereja, setialah melayani teman-teman. Tapi karena aku masih pengennya jalan-jalan, pengennya gak mau begini, gak mau begitu. Itu kan waktu-waktu itu pengennya menikmati ini, menikmati itu. Padahal waktunya kita sudah untuk melayani gitu loh. Tapi kita tidak taat. Nah itu kan beda nih waktunya. Kemudian contohnya kita sudah merencanakan banyak hal, tetapi Tuhan maunya bawa kita ke tempat yang lain. Itu waktunya Tuhan. Beda dengan waktunya kita. Rencananya Tuhan bukan rencananya kita. Karena waktunya Tuhan baik buat kita. Atau hari-hari ini teman-teman sudah pengen mencapai segala sesuatu, tetapi keadaan, situasi, kondisi tidak mendukung. Contohnya teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, teman-teman yang lagi bangun usaha, atau teman-teman yang punya target kuliah, target sekolah ini, target sekolah itu, tetapi situasi, keadaan, kondisi itu tidak mendukung gitu loh. Nah bagaimana teman-teman semua? Apakah ini waktunya Tuhan buat kita untuk merenungkan, atau waktunya Tuhan buat kita untuk belajar banyak hal di hari-hari ini? Atau kemarin aku ada nonton orang-orang bilang tahun 2020 adalah tahun di mana mereka belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka sedang melihat karya Tuhan, di mana kalau banyak orang itu waktu sebelum ada corona tahun 2020, mereka tuh sibuk kesana kemari, mengerjakan banyak hal. Tetapi ketika ada corona, mereka punya banyak waktu dengan keluarga, mereka punya banyak waktu dengan Tuhan. Akhirnya mereka mendapatkan hal yang baru gitu loh. Nah mereka bilang ini waktunya Tuhan yang tepat loh, dimana aku stres di mana-mana dan aku pengen punya waktu ini dan Tuhan kasih gitu loh. Ada yang bersyukur di tengah-tengah corona, ada yang tidak bersyukur. Nah bagaimana kita menanggapi gitu loh. Begitu juga dengan kita teman-teman. Kalau hari-hari ini kita ada dalam tekanan, ada dalam masalah, ada dalam tragedi mungkin ya, dalam keluarga, ataupun dalam kehidupan, dalam diri kita sendiri, kita mengalami tekanan. Mungkin ini waktunya kita diproses untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Nah teman-teman, ada banyak hal yang akan terjadi di dunia ini. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Di tahun 2020 mungkin menurut kita tahun yang kurang baik. Di tahun 2021 ini kita tidak tahu akan jauh lebih baik atau jauh lebih buruk. Kita hanya bisa berdoa dan kita bisa berharap penuh kepada Tuhan tahun 2021 ini akan berjalan lebih baik. Nah, tetapi proses dalam kehidupan kita tidak akan pernah selesai. Aku mau info buat teman-teman semua, setiap proses dalam hidup kita tidak akan pernah selesai. Kenapa? Aku percaya teman-teman semua dan aku sendiri dipersiapkan menjadi anak-anak muda Kristen yang tidak gampangan. Ini setiap khotbah selalu bilang, kita tuh tidak dipersiapkan untuk menjadi gampangan, tetapi kita dipersiapkan menjadi anak-anak muda Kristen yang luar biasa. Nah, ketika ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita, itu adalah masa-masa persiapan kita. Tugas kita cuma satu kok, taat. Taat. Tuhan mau bawa kemana hidup kita? Tuhan mau bawa kemana pertumbuhan kita? Kalau hari-hari ini Tuhan tempatkan kamu di dalam gereja, Tuhan tempatkan kamu di dalam komunitas, Tuhan tempatkan kamu di dalam keluarga, Tuhan tempatkan kamu di dalam lingkungan yang sudah hari ini kamu sudah bersama-sama dengan kamu. Mungkin keadaannya tidak bagus, keadaannya bagus, terserahlah mau kayak gimana. Tetapi di sanalah Tuhan percayakan proses pertumbuhanmu. Kenapa? Itu waktunya kamu dipersiapkan teman-teman. Ada banyak hal. Kalau teman-teman mau lihat kehidupan orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka kelihatan bahagia, terus kita tuh gak bahagia. Atau melihat mereka jauh lebih baik dan kita tidak lebih baik. Inilah waktunya kita untuk dipersiapkan. Ya seperti aku bilang tadi, kita dipersiapkan ke arah yang lebih baik. Nah, mengerucut lagi teman-teman, ketika kita dipersiapkan, pasti ada tujuannya. Kita tuh kita hadir di dunia ini punya tujuannya. Kalau teman-teman sudah dihadirkan di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, kita tuh dipersiapkan untuk satu hal teman-teman, memuliakan nama Tuhan.
Nah, aku sudah pernah share ini gitu loh. Ketika ada masalah dalam keluarga, ketika ada tekanan di dalam keluarga, waktu dulu aku sering bilang, Tuhan kok jahat banget ya, kok Tuhan nggak sayang ya sama aku, kok masalah dalam keluarga datang terus nggak pernah selesai, aku tuh beda dengan anak-anak lain bisa main dengan sukacita, bisa main dengan mama papanya, bisa bersukacita dengan keluarganya, tapi kok aku hadir di keluarga yang berantakan, kemudian pergaulan pertemananku juga berantakan. Aku pernah bilang seperti itu. Tetapi ternyata tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan aku. Ketika ada banyak masalah, ketika ada banyak tekanan, penyertaan Tuhan selalu ada loh teman-teman. Ternyata Dia mempersiapkan aku untuk kemuliaan namanya. Kenapa aku bilang gitu? Ketika zaman dulu aku masuk dalam proses menghadapi keluarga yang berantakan, kehidupan yang berantakan, pergaulan yang berantakan. Hari-hari ini Tuhan pertemukan dengan teman-teman yang kehidupannya kurang lebih sama gitu loh. Masalahnya dulunya yang pernah aku hadapi zaman dulu sama zaman sekarang. Ketika ketemu dengan mereka, mereka cerita masalah mereka. Nah, di sanalah aku mulai bisa menguatkan mereka, mulai support mereka, mulai dukung mereka di dalam doa. Kenapa? Karena aku pernah melewati masa itu. Aku bisa memberi kekuatan, aku bisa mengingatkan, aku bisa dukung mereka juga. Kenapa? Karena dulu pernah mengalami itu. Ternyata Tuhan mempersiapkan kita, itu punya tujuannya. Kita lahir di dunia ini pasti punya tujuannya. Kita berkumpul di dalam gereja, kita punya tujuan. Kita bergabung di dalam Backboners juga kita punya tujuan. Aku mau ingetin teman-teman, ada satu yang Tuhan mau kita lakukan di dunia ini. Tuhan gak bilang kita mau bikin A, bikin B, bikin C. Enggak, Tuhan gak bilang banyak kok. Tapi Tuhan bilang satu, apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Seperti di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dia cuma bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampai situ dulu teman-teman. Jadikan semua bangsa muridku. Gak usah ke semua bangsa. Teman-teman di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Yuk sama-sama kita bawa mereka ke arah yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Ini waktunya kita bawa orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan. Ini waktunya teman-teman. Kita harus menjadi garam. Seperti di Matius 5. Jadilah terang dan jadilah garam teman-teman. Kita harus jadi garam buat teman-teman kita. Kita harus jadi terang buat teman-teman kita. Mungkin ada di dalam gereja. Gitu loh. Teman-teman, ada yang bilang begini. Firman Tuhan juga bilang kalau kita mengasinkan tempat yang sudah asin itu nggak ada gunanya. Nah artinya berarti kalau udah ada orang-orang yang sudah kenal Tuhan terus kita tetap ingatin, justru tuh kita kerjasama cari tempat yang tawar gitu loh. Kemudian kita asinkan. Tapi tahu nggak teman-teman, laut kan itu asin ya. Laut itu asin. Kalau kita lempar garam ke laut, ada gunanya nggak? Pasti nggak ada gunanya. Kenapa? Karena laut itu sudah asin. Nah, laut itu kan ada berbagai macam unsur. Nah, ada dua unsur lah aku mau bahas. Ada air dan garam gitu loh. Ada air dan garam. Jadi, air laut itu mengandung garam. Nah, coba teman-teman cari deh. Kalau laut itu tidak memiliki garam, apa yang akan terjadi? Kalau laut kehilangan garam gitu loh. Nah, kalau ini aku baca ya, nanti teman-teman juga bisa Google. Aku baca nih, kalau laut tanpa garam itu bisa berefek bagi bumi. Salah satunya mungkin biota-biota laut, kemudian hewan-hewan semua yang ada di dalam laut itu bisa punah, bisa kehilangan. Kemudian kita juga akan kehilangan oksigen setengah di bumi kalau garam yang di laut itu hilang. Jadi air laut jadi tawar gitu loh. Garam yang di laut itu jadi hilang. Kemudian kita akan menghancurkan bumi, karbon dioksida akan naik 50% di bumi. Itu efeknya. Nah teman-teman, kenapa sih aku bahas ini? Sama halnya dengan kita. Anggaplah laut itu rumah kita, keluarga kita, gereja, dan orang-orang di sekitar kita. Itu laut teman-teman. Kemudian garamnya adalah kita. Ingat teman-teman, laut masih tetap membutuhkan garam. Kalau laut tanpa garam,
dunia itu akan hancur. Sama, keluarga kita juga butuh kita. Jangan dulu sibuk kemana-mana, mau menggarami ini, menggarami itu, menggarami ini, menggarami itu. Tapi orang-orang di sekitar kita lupakan. Kita sibuk pelayanan, kita sibuk kemana-mana, sampai kita lupa keluarga kita. Kita sibuk ke sana, kita sibuk ke situ, sampai kita lupa orang-orang di sekitar kita. Pernah kejadian ada di dalam pool, ini pengalaman aku. Ada banyak orang yang karena sudah punya satu visi, mereka mau kejar target ya. Jadi yang diutamakan itu target, mencari jiwa biar banyak gitu loh orang-orang masuk di dalam pool, sampai lupa orang-orang di dalam yang lain itu yang sudah terjadi, sampai lupa diberi kekuatan, sampai lupa jadi target mereka adalah jumlah, bukan kekeluargaan. Sampai akhirnya tidak terjadi kekeluargaan di dalam pool. Tidak, maksudnya garam itu disampaikan tidak tepat gitu loh. Cuma pengen tambah orang, target ya, target jumlah, kuantitas, bukan kualitas jadinya. Akhirnya tidak sampai gitu loh. Namanya murid, namanya pemuritan di dalam sebuah komunitas. Kita pun begitu. Ketika kita sudah hidup nih di sumber garam, maksudnya kalau kita sudah menjadi garam, jangan lupa kita juga akan menggarami tetap orang-orang di sekitar kita. Kita juga akan menggarami orang-orang di luar sana. Kenapa? Mungkin ada teman-teman kita yang sudah tinggal bersama-sama dengan kita tapi masih belum asing. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita atau kehidupan di sekitar kita yang tetap membutuhkan kita. Kenapa? Kita tuh makhluk sosial, kita butuh orang-orang di sekitar kita. Dan percayalah, ketika kita sudah berhasil bangun bersama-sama dengan keluarga kita juga mampu bersama-sama dengan keluarga kita menggarami dunia. Teman-teman, kita semua punya waktunya. Kalau hari ini kamu punya waktu sedang diproses, nikmatilah prosesmu sampai menuju kepada pendewasaan. Kalau hari-hari ini kamu sudah dipersiapkan, pakailah waktumu untuk menggarami dunia. Ini waktumu untuk jadi berkat buat banyak orang. Kalau hari ini kamu dengar, dan hari ini kamu bilang, aku belum sampai di posisi sana. Yuk sama-sama belajar. Yuk sama-sama bertumbuh. Bawa dirimu. Segala sesuatu itu keputusan kita semua. Kamu yang berkeputusan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kamu juga yang berkeputusan untuk menjadi tangan Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Yuk mulai jadi berkat buat keluargamu, buat komunitasmu, buat Cool, buat gerejamu, dan buat banyak orang. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.
Yesus. Jadi sama-sama teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah yang Allah Bapa curahkan melalui Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.